Halo, nama saya Sherin Jessica Banon dengan NIM 3 digit terakhir 065. Halo, nama saya Ferry Nurmianto Putra dengan 3 digit NIM akhir 066. Halo semuanya, saya Divan Raja Prasya Ramadan dengan nomor NIM 061. Halo, saya Nabila Zulfama Widya dengan 3 digit NIM akhir 043. Halo, saya Nova Fatia Putri dengan nomor NIM akhir 055. Halo, perkenalkan nama saya Hajaz Rado Mufaki Hutomo dengan NIM 040. Jadi kita sekarang ada di Kampung Heritage Senil. Kalau di Kampung Heritage Senil sendiri itu kita ada etika yang harus dipatuhi, yaitu belakang kita diputar kameranya. Jadi motor itu harus turun, harus tidak boleh dinyalakan. Nah, untuk penunjuk arahnya sendiri di sini udah lengkap ya. Ini mengarah ke rumah Bung Karno, ke sana ini ke Langkah Dukuh Kayu, dan ini ke Sumur Jombong. Jadi kalau kalian nanti ke sini, kalian nggak usah takut tersesat ya, karena di setiap sudut itu udah ada penunjuk arahnya seperti ini. Jadi kita di Kampung Heritage Senil sendiri itu udah ada rutenya ya. Jadi kita benar-benar nggak usah takut kesasar, nggak usah takut kita bakal kemana-kemana gitu, karena di setiap sudut kampung ini juga udah ada rutenya. Nah, untuk petanya sendiri depan seperti ini. Terlambat Ima, apa Ima? Harus kita nong. Jadi teman-teman, selain kita belajar sejarah di kampung Minang ini, di sini juga ada kafe yang mengusung tema edukasi. Temanya heritage. Jadi kalian bisa nyantai di sini sambil dapat kayak sejarah-sejarah gitu. Ya kan? Jadi seperti kalau bilang saat ini tidak ada tema gitu. Jadi kafe ini juga bagus buat kita nongkrong, bisa lihat pemandangan sore juga di sini.
dari semua ini kita udah melihat berbagai macam hal ya di Kampung Benalat ini, khususnya tentang etika dan juga estetika. Mungkin estetikanya bagus, ala-ala vintage dan kayak emang old vibe banget. Terus juga etikanya banyak orang yang ramah ke kita. Cuman beberapa etika yang tercantum itu gak mereka jalani. Contohnya kayak kayak apa gitu. Nah, contohnya untuk etika masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Itu yang paling kita tekankan ya. Kedua, ada beberapa orang yang mereka masih menyalakan motor di tempat yang seharusnya motor itu sudah harus mati, harus dimatikan. Karena di Kampung Benalat sendiri ini kita ada konsepnya adalah walking tour. Jadi kita berjalan mengelilingi kampung ini, lalu kita lihat destinasi wisata yang di situ. Nah, untuk estetikanya mungkin saya akan menambahkan. Oke, untuk estetika dari Kampung Benalat sendiri ini memiliki konsep yang menarik. Jadi untuk estetika kampung sendiri ini sangat vintage dan membawa tema menuju ke masa lampau ketika Surabaya masih menjadi ketika Surabaya masih diambang masa kolonialisme. Oke, untuk Museum Pos Cokro Aminoto sendiri itu sangat estetik teman-teman. Jadi kita bisa mengelilingi rumah dari Pos Cokro Aminoto sendiri, tapi di Pos Cokro Aminoto sendiri memiliki tempat yang sangat sempit sehingga kita itu tidak bisa bergerak secara leluasa. Nah, untuk yang kedua, kami mengunjungi Sumur Joko. Sumur Joko sendiri itu sangat menarik karena juru kuncinya sendiri, terutama Pak Agus, itu sangat informatif orangnya. Nah, jadi kita di sini mendapatkan insight baru mengenai Surabaya pada zaman dulu. Nah, untuk yang ketiga, kita mengunjungi rumah lahirnya Bung Karno. Nah, untuk rumah lahir Bung Karno sendiri itu memiliki konsep yang menarik, namun di situ itu ruangnya sangat sempit untuk dijadiin seperti tempat museum gitu, karena di situ cuma memuat sejarah-sejarah Soekarno dari dia lahir sampai dia mati. Namun di situ hanya berbentuk seperti layar kaca TV, sedangkan kita sendiri TV itu bisa dilihat dari manapun, teman-teman. Jadi menurut saya itu kekurangan di situ. Oke, sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami dari program studi pariwisata Universitas Negeri Surabaya tahun 2025. Kami izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penulisan ketika observasi ini kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.